Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memiliki teladan yang tiada tandingannya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah mendapatkan keistimewaan khusus, termaafkan semua kesalahan kekeliruan beliau yang telah, sedang dan seterusnya telah dimaafkan. Tapi itu pun beliau mengatakan, demi Allah, sungguh saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Kalau kita jujur meneladani beliau, mari kita kembali ke jalan Allah. Jujur dalam bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan satu doa permintaan ampunan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang diajarkan oleh Rasulullah, manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam-imam lainnya, Nabi bersabda dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau bersabda, Sayyidul istighfar, sayyidnya doa pengampunan, kata Nabi, adalah kamu mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u lak bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Setelah itu Nabi menegaskan, man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan yakin terhadapnya, itu syaratnya, yakin terhadapnya, kemudian meninggal di hari itu sebelum sore, maka pasti dia kata Nabi adalah penghuni surga. Wa man qalaha wa huwa muqinun biha minal lail famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam, sore dan seterusnya, dia ucapkan di waktu itu dalam keadaan yakin terhadapnya, kemudian meninggal, ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka pasti dia termasuk penghuni surga. Coba lihat jamaah, doa pengampunan yang sangat dahsyat. Kita baca di waktu pagi dan sore, maka kita mendapatkan jaminan 24 jam sebagai penghuni surga. Luar biasa. Syaratnya yakin terhadapnya, dan tidak akan mungkin ada keyakinan kalau kita tidak paham kandungannya. Kandungannya lah yang harus kita yakini. Makna demi maknanya lah yang harus kita tanamkan, benamkan, tancapkan, kokohkan di dalam hati kita. Mari kita urai sedikit kandungan makna demi makna dari kalimat luar biasa ini. Agar supaya kita bisa memanfaatkan waktu, saya tidak perlu terjemah. Saya akan langsung mengurai kandungan-kandungan doa ini. Hanya sebelumnya, lihatlah doa ini secara global dulu. Doa ini, kata Nabi, Sayyidul istighfar, sayyidnya doa pengampunan.
Kata sayyid, iya. Kata sayyid, kalau untuk Allah, Allah mempunyai nama di antara namanya As-Sayyid. Maka maknanya adalah penguasa yang kepadanya segala hajat kita harapkan. Karena dialah pemilik segalanya, yang memiliki kesempurnaan yang tiada tandingannya. Adapun sayyid bagi sebuah kaum, maka maknanya orang terbaiknya dari kaum itu. Sekarang kita berada di hadapan sayyid pengampunan. Artinya pemimpin yang terbaik, yang termulianya doa pengampunan. Apa sebabnya? Karena di dalam kandungan doa ini terdapat makna demi makna, kedalaman demi kedalaman yang sudah mengungguli doa-doa pengampunan lainnya. Sehingga pantas dia menjadi sayyidnya. Dan langsung Nabi yang memberi predikat itu, Sayyidul Istighfar. Al-ikhwah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, cermati doa itu. Dia adalah doa pengampunan, tapi permintaan ampunannya di mana? Coba lihat. Nanti di akhir doa. Nanti di akhir doa permintaan pengampunannya. Diawali dulu dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kemudian disusul abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidam. Baru faghfirli, ampunilah saya. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Karena sungguh tak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Engkau. Di situ terdapat pelajaran penting bahwa dalam doa hendaknya, adabnya, kehebatannya ketika didahului oleh pendahuluan. Jangan langsung. Mau hebat doa kita, awali dengan pendahuluan. Pelajaran ini sebenarnya kita sudah bisa lihat pada suratul Fatihah. Di akhir surah ada doa, Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang sangat hebat, yang melingkup semua kebaikan dunia dan alam, barzah serta akhirat. Yang ternyata doa ini harus diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernyataan-pernyataan yang merupakan nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula Sayyidul Istighfar ini, pelajaran yang sangat berharga. Dahuluilah permintaan kita dengan nilai-nilai iman kita, nilai-nilai penghambaan kita, supaya nampak bahwa kita jujur dalam meminta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga, doa pengampunan mempunyai lafaz dan bentuk yang sangat banyak. Tetapi sebaik-baik lafaz dan bentuk yang langsung diajarkan oleh Nabi. Dan sehebat-hebat yang diajarkan oleh Nabi adalah Sayyidul Istighfar. Jangan pernah menganggap ada pengajaran doa dari manusia yang mengalahkan hal ini. Itu artinya kita mencurigai Nabi kita tidak jujur dalam menyampaikan kehebatan pengajaran. Kemudian masuk ke dalam kandungan doa. Doa ini diawali dengan Allahumma. Saya dalam melihat banyak doa mengambil kesimpulan tidak ada doa dahsyat dan hebat kecuali pasti Allahumma yang mengawalinya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, siapapun yang dalam kesulitan, susah, gundah gulana, kalau dia baca doa itu
maka pasti akan dilenyapkan segala kesulitan, kesedihan, gundah gulanahnya dan diganti dengan kebahagiaan. Ternyata awalnya Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, dan seterusnya. Doa 3 orang yang terkurung dalam gua. Pernah baca kisahnya? 3 orang dulu dari Bani Israel melakukan perjalanan, akhirnya bermalam di sebuah gua, kemudian jatuh batu tepat di mulut gua. Mereka tidak bisa keluar. Apa yang menyelamatkan mereka? Kekuatan doa. Dan ternyata doa mereka diawali dengan Allahumma. Ini Allahumma ini. Ada hadis Nabi yang menjelaskan siapa yang meminta kepada Allah dengan Al-Ismul A'zam, nama Allah yang terdahsyat, yang terhebat, maka pasti diterima permintaannya. Dan Allahumma inilah Al-Ismul A'zam itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk mendalami makna Allahumma. Allahumma terdiri dari 2 hal. Yang pertama, nama Allah. Allah. Kemudian mim yang bertasydid. Allahumma. Itu 2. Allahu. Kemudian mim yang bertasydid. Dan dalam penulisan disatukan. Mim yang bertasydid ini asalnya adalah kata ya. Kata panggilan. Ya. Yang letaknya di depan. Jadi kalimat itu asalnya ya Allahu. Ini asalnya. Karena itu terjemahan kasarnya adalah ya Allah. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Hanya nama yang terletak setelah ya adalah nama yang terdahsyat. Sudah merupakan adab yang sangat baik kalau ya ini digeser dulu. Supaya langsung namanya Allah yang disebut. Kemudian dia dimunculkan di akhir. Hanya aturan dalam bahasa Arab. Tidak boleh muncul dalam lafaz ya. Harus berubah menjadi mim yang bertasydid. Sehingga jadilah Allahumma. Dari sini kita pahami bahwa susunan Allahumma adalah susunan kalimat yang telah terjadi proses mengkedepankan sesuatu yang asalnya di akhir, kemudian dikedepankan. Bentuk susunan seperti ini melahirkan makna pengkhususan. Pengkhususan. Di dalamnya terkandung makna hanya. Mirip dan persis dengan iyyaka na'budu. Iyyaka objek. Dalam bahasa Arab, kata kerja dulu baru objeknya. Na'budu, kami beribadah kepada engkau. Tetapi Allah inginkan makna pengkhususan. Dikedepankanlah kepada engkau. Kepada engkau kami beribadah. Sehingga melahirkan makna pengkhususan. Karena itu terjemahan yang benarnya, hanya kepada engkau kami beribadah. Tidak kepada selain engkau. Dari sini, maka akan jelas makna Allahumma. Allahumma bermakna, hanya kepadamu, ya Allah, saya meminta. Saya memohon. Tidak kepada selainmu. Di sini kita sudah bisa melihat awalnya saja ternyata sudah merupakan apa? Pernyataan keikhlasan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia semata yang berhak untuk dimintai permohonan, dimintai ampunan, selainnya tidak siapapun Dia. Ini sikap yang merupakan kandungan dari la ilaha
illallah. Yang merupakan kandungan dari inti suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tidak kepada selain-Mu.